Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran kita, pendidikan fikih ya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Sebelum mulai pelajaran kita, berdoa untuk masing-masing dimulai. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang puasa. Baik, sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya pada siang hari ini, yaitu yang pertama, yaitu anak-anak setelah mengikuti pelajaran dengan metode true or false, anak-anak dapat menjelaskan pengetahuan atau pengertian puasa sesuai buku ajar kalian ya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode true or false, peserta dapat menerangkan syarat-syarat puasa. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu pengertian puasa. Pasti semuanya udah tahu kan, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, atau berbuat zina bagi yang belum menikah, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat ikhlas karena Allah. Jadian syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama yaitu mempunyai keyakinan agama Islam atau beragama Islam. Kemudian telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga mempunyai akal atau akal sehat. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Yang kelima bukan seorang musafir atau sedang perjalanan jauh. Kemudian yang keenam suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan, apakah itu puasa Ramadan? Nah, puasa Ramadan adalah nama bulan yang memiliki keistimewaan. Jadi bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan yang telah Allah tetapkan. Di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran, maka ia mengandung kewajiban siam di dalamnya. Jadi di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran dan terdapat puasa. Jadi bagi kita wajib hukumnya bagi umat muslim melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini ya. Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, yaitu Al-Baqarah ayat 185. Yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi anzala fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqana faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safari fa iddatan minal ayati akhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul asyra wa litakmilu iddah wa takbarullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan apabila sakit dan perjalanan tidak apa-apa berpuasa. Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kemudian ada cara berpuasa ya. Cara yang pertama dalam puasa Ramadan yaitu tentunya menentukan awal dan akhir puasa. Yaitu ada dua cara dalam menentukan awal dan akhir bulan puasa, yaitu yang pertama ru'yatul hilal, yaitu melihat dengan mata kepala atau menggunakan alat tertentu terhadap wujud hilal atau bulan sabit. Kemudian cara yang kedua dengan hisab, yaitu menghitung posisi hilal dengan bantuan ilmu falak atau ilmu hisab astronomi. Itu cara yang pertama.
Kemudian cara puasa yang kedua yaitu niat pada malamnya atau malam hari kita mau sahur tuh pastinya kita berniat, atau setelah sahur juga bisa membaca niat. Kemudian makan sahur, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, segera berbuka ketika azan maghrib. Jadi ketika sudah memasuki waktu berbuka, hendaknya atau disunahkan untuk segera membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Kemudian di bawahnya tuh ada hal-hal yang disunahkan ketika bulan puasa Ramadan ya. Yang pertama yaitu yang disunahkan sahur, segera berbuka saat waktu buka puasa, membaca doa buka puasa, pasti itu. Berbuka dengan yang manis-manis ya. Memberi makan pada orang yang berbuka, dan yang terakhir memperbanyak ibadah seperti baca Al-Qur'an, terus melaksanakan salat tarawih dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi hal yang makruh saat berbulan puasa. Ya, hal-hal yang makruh saat bulan puasa ya. Yang pertama, ini banyak yang jadi pertanyaan. Yang pertama yaitu berbekam. Jadi bekam termasuk makruh ya. Kemudian mengulum atau memasukkan sesuatu di dalam mulut. Itu yang kedua. Dan ketiga, merasakan makan dengan lidah seperti mencicipi masakan. Nah, biasanya kalau kita masak kan pasti dicicip toh. Kemudian memakai wangi-wangian. Ini saat puasa ya. Kalau malam kan udah nggak puasa itu. Kemudian berkumur-kumur di luar wudhu. Jadi kita nggak wudhu, nggak apa, tiba-tiba kumur-kumur itu termasuk makruh. Kemudian bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Orang yang boleh tidak berpuasa ya. Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, tetapi harus mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Syaratnya adalah perjalanannya tersebut sejauh diperbolehkannya qashar sholat, tetapi mengqadha di hari lain. Adapun cara mengqadha puasa atau mengganti puasa boleh berturut-turut atau terpisah-pisah. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan masyakot atau kesulitan, misalnya karena sudah tua atau sakit yang sudah lama itu kan, yang tidak kunjung sembuh, mengandung, menyusui, mereka boleh tidak puasa tapi membayar fidyah makan satu orang dalam sehari, dihitung sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa, yang pertama, bagi yang membatalkan puasa dan berakibat mengqadha atau mengganti pada hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu yang makan, minum, haid serta nifas. Jadi bagi orang yang membatalkan puasa karena makan, minum atau haid dan nifas itu harus mengganti puasanya di hari yang lain. Yang kedua, bagi yang membatalkan puasa dari berakibat membayar kafarat karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarat itu memilih salah satu dari tiga, yaitu membebaskan seorang budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang terakhir memberi makan 60 orang miskin sebanyak 1 mud setiap orangnya. Yang terakhir yaitu ada hikmah puasa ya. Hikmah puasa ini pastinya banyak banget kalau hikmah puasa, tapi di sini hanya ada beberapa yang saya masukkan, yaitu melatih disiplin spiritual rohani, kemudian dasar disiplin moral, nilai sosial ibadah syam, kesehatan jasmani, melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang, dan masih banyak yang lainnya. Intinya hikmah puasa itu banyak banget. Itu. Baik, itu adalah materi tentang puasa yang saya sampaikan. Namun sebelum kita memasuki metode true or false, ya, saya beri waktu kalian untuk membaca ulang-ulang PPT atau materi yang saya sampaikan tadi. Mudah kok. Ya silahkan. Sudah semuanya ya? Sudah? Bapak. Ya, kita masuk ke metode true or false.
Cuma ada 3 ya. Yang pertama Mas Denny coba yang nomor 1. Bisa dibaca? Salah satu syarat wajib berpuasa Ramadan adalah harus berkeyakinan Islam atau beragama Islam. Jawabannya benar, Pak. Ya, kenapa Karena kira-kira? itu adalah syarat wajib utama untuk berpuasa Ramadan, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Pak. Ya, baik. Jadi udah jelas ya, syarat utama atau syarat wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan itu ya harus orang Islam, karena itu adalah suatu ibadahnya orang Muslim ya. Adapun orang lain mau ikut puasa ya terserah dia gitu loh. Karena kan banyak juga kemarin sempat ya kayak di konten-konten kreator YouTube ada orang non Muslim gitu. Dia mencoba challenge puasa, ikut puasa Ramadan, ya itu terserah mereka. Intinya syarat wajib puasa Ramadan ya orang Islam gitu. Yang kedua coba Mas Sulaiman tuh nomor 2. Oke, baik. Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan tidak perlu mengganti puasanya. Jawabannya salah. Kenapa? Justru orang yang diperbolehkan tidak berpuasa karena haid dan nifas itu harus mengganti puasanya dengan sejumlah hari yang dia tinggalkan. Misalnya kalau dia haidnya itu seminggu, ya dia tinggalkan seminggu. Kalau lebih dari itu, maka dia mengganti juga sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Ya, mantap. Nomor 3, coba Mas Denny. Mana mukanya Mas Denny? Mas Dani. Nomor 3, Mas. Nomor 3 yang seruan dalil mengenai puasa itu terdapat dalam surat Al-Imran, itu menurut saya salah, Pak. Yang benar itu adalah dalam dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di situ. Ya, benar. Itu tadi kan sudah ada kan di materi atas. Jadi benar ya. Al-Baqarah ayat 185. Kemudian itu ada evaluasi ya sebelum menutup pelajaran kita. Ada evaluasi, cuman ada 3. Yang pertama itu jelaskan pengertian puasa yang Anda ketahui. Coba, siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Sulaiman, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab dari evaluasi. Yang pertama itu jelaskan pengertian puasa yang Anda ketahui. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang puasa yang saya ketahui. Bahwasanya berpuasa itu adalah menahan diri dari makan, kemudian minum, dan hubungan suami istri sejak dari terbit fajar atau azan subuh sampai terbenamnya matahari atau sampai datangnya maghrib dengan niat ikhlas karena Allah. Coba Mas Denny. Ya, Pak. Ya, nomor 2. Sebutkan syarat-syarat wajib puasa. Ya. Jadi syarat wajib puasa itu ada 7, Pak. Pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal sehat. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang terakhir, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Pak. Ya. Yang terakhir coba Mas Dani. Mas Iya, Habib Pak. kok gelap aja Mas Habib. Coba Mas Dani. Nomor 3 tuh, terakhir. Sebutkan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Menurut pengetahuan saya, Pak, sunah-sunahnya yang pertama itu kita harus sahur. Yang kedua, segera berbuka ketika sudah datangnya waktu berbuka puasa. Yang ketiga itu kita harus makan yang manis-manis dahulu karena itu sudah sunnah Nabi, Pak. Seperti itu. Yang keempat, memberi makan pada orang yang berbuka puasa, seperti kita memberikan takjil pada kawan-kawan dan kerabat yang membutuhkan, dan memperbanyak ibadah di bulan puasa seperti membaca Al-Quran.
sholat sunnah, sholat tarawih, dan lain-lain, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi intinya yang pertama yaitu syarat wajib untuk puasa Ramadan itu yang pertama harus orang Islam ya. Itu harus sekali orang Islam. Kemudian ada pun ini yang perlu diketahui tentang sunnah-sunnah yang disunahkan ketika bulan puasa Ramadan tuh, yaitu yang pertama yaitu kita harus sahur. Memang boleh aja semuanya waktu sahur kita ketiduran tuh nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita harus bersahur supaya kuat. Ya mungkin hanya itu materi puasa yang kita bahas pada siang hari ini. Adapun kesalahan atau kelebihan tutur kata saya yang kurang tepat pada perkuliahan ini, adapun kendala-kendala yang lainnya seperti sinyal, saya mohon maaf. Dan untuk kalian terus tetap semangat belajar, nggak ada kata bosan untuk belajar. Pokoknya semangat terus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah tatim dari sana hada bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.